Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah sebelum perkuliahan perdana ini kita mulai, kita awali bersama dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuajahah, bertemu di dalam meeting offline YouTube ya, dalam rangkaian perkuliahan perdana mata kuliah advokasi dan ADR. Mudah-mudahan di dalam perkuliahan ini melalui via virtual, tentu harapan kita awal hingga akhir senantiasa tidak ada halangan suatu apapun, dan tentu harapan kita ilmu yang kita kaji, yang kita dalami menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, memberikan contoh budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan di dalam kita mengikuti seluruh sunnah beliau ya, beserta syariatnya, mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat beliau yang solih dan solihah, dan harapan kita mudah-mudahan kita bisa menggapai syafaat dan pertolongan beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kelas ini, dan saya ucapkan selamat bergabung, selamat bertemu di season mata kuliah advokasi dan ADR ya. Tentu sebelum saya memberikan pengantar yang lebih panjang dan lebih detail, alangkah indahnya, alangkah mulianya kalau perkuliahan ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Quran, perjalanan maupun proses pembelajaran mata kuliah advokasi dan ADR selama 1 semester berjalan dengan baik ya, tidak ada halangan suatu apapun. Kita juga bisa istiqomah, juga ilmu yang kita dalami, yang kita kaji mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wa ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang pertama perlu saya sampaikan, memang rencana awal kita atau perkuliahan kita ini menggunakan e-learning ya, namun demikian karena masih ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, sehingga pada kesempatan minggu-minggu ini kita kayaknya masih belum bisa menggunakan dengan strategi itu atau metode itu. Namun perkuliahan ini tetap kita jalankan. Kita banyak strategi, banyak metode yang akan kita pakai. Nanti bisa melalui grup WhatsApp, juga bisa melalui e-learning, atau mungkin kita juga bisa menggunakan media offline seperti pada kesempatan kali ini. Baik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, mata kuliah kita selama 1 semester yaitu advokasi dan ADR. Tentu ini menjadi mata kuliah bagi mahasiswa mungkin masih awam, masih baru ya, masih apa istilahnya ya, mungkin belum begitu mengenal jauh, belum begitu dalam jauh terkait dengan nama mata kuliah ini. Baik,
advokasi dan ADR ini adalah dua rangkaian disiplin ilmu. Yang pertama advokasi. Advokasi ini identik dengan proses atau kompetensi seseorang untuk bisa memberikan layanan bantuan hukum. Nah, tentu dalam hal ini adalah mereka para advokat, para legal yang di mana di dalam sebuah kompetensinya bisa memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Nah, tentu seorang lawyer, seorang advokat ya di dalam memberikan sebuah pelayanan hukum ini juga perlu sebuah pemantapan, juga perlu sebuah pendidikan, juga perlu sebuah taktik atau strategi yang harus dimiliki bagi seorang advokat. Nah, pada pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa akan kita ajak untuk bersama-sama mengkaji bagaimana seorang advokat, bagaimana ilmu yang harus dimiliki oleh seorang advokat agar dia bisa beracara, agar bisa berpraktek untuk memberikan bantuan layanan hukum kepada masyarakat. Jadi mata kuliah ini mencoba untuk mengkaji mahasiswa untuk paham beberapa hal berkaitan dengan kesiapan-kesiapan apa. Mungkin kalau sekarang mahasiswa mungkin Ananda semuanya memiliki proyeksi jiwa saya atau saya ini cocoknya nanti bisa atau pengen jadi apa. Kalau mungkin kebetulan mahasiswa dan mahasiswi memiliki keinginan, mungkin cita-cita pengen menjadi advokat, tentu harus disiapkan sejak dini. Di antaranya adalah faham, mengerti tentang hukum acara maupun perlengkapan-perlengkapan atau piranti-piranti seseorang untuk bisa menjadi paralegal. Nah, perlu kita sampaikan dulu Bapak juga pernah mengikuti program atau sekolah PKPA. Jadi pendidikan khusus untuk profesi advokat ini namanya adalah PKPA di Uniska Kediri ya. Menempuh 12 SKS dan 12 mata kuliah praktek ya. Tentu kesemuanya adalah untuk menambah kompetensi seseorang untuk biasanya untuk menyiapkan diri untuk sebagai langkah menuju pada profesionalisme. Nah, ini berkaitan dengan advokasi. Jadi pada intinya adalah mahasiswa nanti saya ajak untuk mendalami, mengkaji, dan outputnya mahasiswa mengerti kesiapan-kesiapan apakah yang harus dipersiapkan seorang mahasiswa untuk bisa menjadi seorang advokat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita mengenal istilah ADR. ADR ini adalah kepanjangan atau singkatan. Ya. Kalau panjangnya namanya adalah Alternative Dispute Resolution atau ADR. Kalau dalam terjemahan ensiklopedia bahasa Indonesia, ADR atau Alternative Dispute Resolution itu biasa kita kenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia perlu kita pahami ADR ini adalah salah satu strategi, cara, metode bahwa tidak semua persoalan, persengketaan, perselisihan ya itu harus diselesaikan melalui jalur litigasi atau jalur melalui persidangan. Namun demikian juga ada strategi maupun cara atau metode yang saat ini juga dipilih oleh masyarakat untuk sebagai salah satu jalan atau metode menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan mungkin persengketaannya melalui jalur non litigasi atau jalur di luar persidangan. Nah, jadi ADR atau Alternative Dispute Resolution ini menjadi sebuah rangkaian suatu istilahnya disiplin ilmu yang harus dimiliki
bagi seorang advokat ataupun mungkin masyarakat sipil pun juga bisa memerankan diri sebagai seorang APS, seseorang yang memiliki peran untuk bahasanya sebagai arbiter, seorang yang bisa untuk menyelesaikan persoalan dalam hal ini mungkin dalam tanda kutip adalah di luar pengadilan. Nah, tentu strategi-strategi yang harus difahami, yang harus dimiliki oleh seorang arbiter atau seorang APS harus kita kita kaji melalui metode apa, melalui strategi apa persoalan itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Nah, maka dari itu di dalam APS itu nanti ada beberapa metode-metode, cara-cara, ya, diantaranya mungkin kita akan mengkaji teknik atau metode negosiasi, ya, kemudian ada metode mediasi, kemudian ada metode konsiliasi, kemudian yang terakhir ada metode arbitrasi. Nah, metode-metode ini tentu tidak kita sampaikan di pengantar ini, ya, kita akan sampaikan di minggu yang akan datang secara detail, secara mendalam, ya. Tapi paling tidak sebagai pengantar mahasiswa dan mahasiswi bisa memahami apa itu ADR atau alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa ADR ini menjadi rangkaian satu disiplin ilmu dengan advokasi? Ya. Tentu kalau kita nanti peran kita sebagai advokat tidak semua persoalan berkaitan dengan tuntutan keadilan itu harus ditempuh melalui persidangan. Ingat, karena persidangan di lembaga peradilan itu banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. 1, waktu, 2, biaya, 3, pasti di pengadilan itu ada istilah win-win solution. Tapi kalau di pengadilan ini bukan win-win solution yang kita dapat, tapi biasanya kita akan dihadapkan pada persoalan kalah dan menang. Belum tentu seorang penggugat itu akan mendapatkan hasil yang menang, juga sebaliknya. Seorang yang tergugat itu juga belum tentu dia mendapatkan hasil kalah. Nah, maka dari itu tentu perlu kita fahamkan di dalam masyarakat ketika mereka melakukan atau mau ada rencana melakukan gugat perkara, ya, perlu yang dipertimbangkan adalah tidak semua mereka yang menggugat, ya, itu bisa memenangkan perkaranya tersebut. Nah, maka daripada mungkin masyarakat ya terlanjur mendaftarkan registrasi ke pengadilan, ya biasanya kemudian juga apabila yang bersangkutan ini repot diwakilkan pada pengacara, ini biayanya sangat mahal sekali dan hasilnya pun ini juga bisa belum pasti. Nah, tentu hal-hal yang demikian ini perlu difahamkan kepada masyarakat, ya, tentang metode-metode penyelesaian di luar pengadilan. Memang yang namanya alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa di luar persidangan ini ada 2, yakni jalur judikasi dan adjudikasi. Di pengadilan sendiri itu juga ada proses mediasi. Jadi kalau di pengadilan agama proses sidang yang ketiga, ya, proses yang ketiga itu biasanya sebelum masuk pada proses keempat, kedua belah pihak dipanggil oleh hakim yang kemudian untuk melakukan langkah mediasi. Nah, ini namanya adalah mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan. Semua pengadilan kecuali perkara-perkara pidana itu biasanya ada langkah-langkah mediasi. Kalau di PA, di pengadilan agama itu biasanya kita tahu ada mediasi dan proses mediasi itu harus dilalui, ya, harus dilalui karena ini sebuah rangkaian persidangan yang harus dilalui oleh para pencari keadilan. Namun demikian berbeda dengan kasus-kasus pidana. Kalau kasus-kasus pidana ini memang tidak ada ruang untuk mediasi.
kecuali kalau belum masuk dalam atau tidak masuk dalam ranah pidana, misalkan mungkin pembunuhan atau penganiayaan dan lain-lain ya. Nah, proses mediasi ini bahasanya adalah bahasa kekeluargaan. Mereka meminta maaf kepada para pihak yang dirugikan, ya, misalkan pembunuhan, misalkan gitu ya. Yang tersangkanya mungkin meminta maaf kepada keluarga. Ya. Hakikatnya keluarga memaafkan, tapi proses hukum ini tetap berjalan. Nah, berbeda sekali proses proses penyelesaian di luar sidang, ya, proses di luar sidang antara satu masalah perdata, dua kemudian masalah pidana. Ini tentu mungkin nanti ada kajian-kajian khusus. Tapi secara sepintas, secara garis besar, proses mediasi ini dijalankan ya bagi proses beracara yang ada di pengadilan agama. Ya. Walaupun mungkin juga ada kita jumpai di pengadilan negeri, namun biasanya tidak menyangkut kaitannya dengan kasus-kasus pidana. Baik, ini sebagai pengantar. Jadi rangkaian dari mata kuliah advokasi dan ADR ini adalah satu sebuah integrasi dua disiplin ilmu yang saling berkaitan. Seorang advokat harus paham tentang strategi-strategi karena harus kaya pengetahuan, harus kaya disiplin ilmu, harus kaya dengan wawasan, ya, sehingga tidak harus sidang bertele-tele, tapi bagaimana yang kemudian dengan strategi yang gampang, yang kekeluargaan ini bisa diterima oleh kedua belah pihak dan kasus ini bisa mungkin selesai dengan kekeluargaan. Nah, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan, sepintas berkaitan dengan mata kuliah ini adalah dekat sekali dengan hukum acara. Ya, walaupun mungkin ada mata kuliah khusus berkaitan dengan hukum acara, tapi pada mata kuliah ini lebih dikedepankan kepada kompetensi seorang advokat, seseorang yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan bantuan hukum. Kalau mungkin barangkali mahasiswa dan mahasiswi menginginkan atau punya angen-angen pengen jadi seorang advokat, ya sejak sekarang ini harus yang kemudian benar-benar mempersiapkan diri, paling tidak hukum-hukum acara, baik hukum acara pidana, perdata ini untuk dipelajari terus. Paling tidak nanti ada beberapa pasal-pasal yang bisa dihafalkan, ya demikian. Nah, selain mempersiapkan diri dengan faham beberapa kompetensi mata kuliah, tentu setelah lulus S1 mahasiswa mungkin sarjana dalam hal ini bisa melanjutkan kuliah lagi, namanya adalah PKPA. PKPA kuliah selama 2 semester, ya. Kemudian nanti kalau sudah lulus PKPA kemudian bisa mendaftarkan diri kalau ada ujian profesi advokat, ya. Namun biasanya setelah sekolah PKPA ini yang bersangkutan biasanya sambil magang, ya, sambil magang praktek di mana dia belajar kepada advokat yang sudah profesional, ya, sambil menunggu barangkali mungkin ada informasi ada ujian upah, ujian profesi advokat. Nah, Bapak dulu setelah PKPA, ya, kemudian selang beberapa lama ada pendaftaran upah, ya, kemudian saya ikuti, alhamdulillah lulus, ya. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi Bapak ini menjadi advokat, yaitu yang kurang hanya belum sumpah, ya. Jadi belum sumpah bahasanya sumpah profesi, ya, di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ya, namun demikian karena suatu hal ini belum Bapak laksanakan, karena menjadi seorang advokat juga perlu adanya kesiapan mental, kesiapan attitude atau kepribadian, atau mungkin
apa ya, mungkin karena latar belakang seseorang ini juga berbeda-beda, sehingga pilihan saya untuk menjadi advokat itu saya angan-angan dulu. Namun demikian, kalau secara teori, secara ilmu sebenarnya Bapak sudah lulus dari kesiapan-kesiapannya. Baik, mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, saya sampaikan untuk silabinya. Ya. Saya sarankan untuk mahasiswa nanti mencatat silabi ini. Ya. Setelah mencatat nanti juga apa yang saya sampaikan tadi mungkin sebagai pengantar juga ada review, karena perkuliahan kita virtual, jadi hal-hal yang sekiranya mungkin bagi kita itu kecil tapi bermakna di era virtual seperti sekarang ini. Untuk silabinya yang pertama silakan dicatat, yaitu pengertian advokasi dan sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. Saya ulang, pengertian advokasi dan sejarah berdirinya advokasi di Indonesia. 2. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam praktek advokasi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam praktek advokasi. 3. Pengertian dan fungsi etika profesi advokat. Pengertian dan fungsi etika profesi advokat. 4. Menjadi advokat yang profesional. 5. Pengertian dan bentuk-bentuk surat kuasa. Nanti penjelasannya di belakang. 5. Pengertian dan bentuk-bentuk surat kuasa. 6. Praktek membuat surat kuasa. Pertemuan pada ke-7 nanti kita laksanakan UTS atau ujian tengah semester. Ya. Kemudian pertemuan ke-8 bahasanya adalah ADR. Tadi apa singkatannya? Yaitu Alternative Dispute Resolution atau APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR dalam masyarakat Indonesia. Tema pertemuan ke-9 yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 10. Pengertian negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. 11. Mekanisme pelaksanaan negosiasi dan mediasi. Pertemuan ke-12 nanti temanya adalah arbitrase dan sumber hukumnya. 13. Penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi. 14. Akibat hukum pihak tidak beretikat baik. Akibat hukum, akibat pihak tidak beretikat baik. 15. Ini sebenarnya pada nomor atau pertemuan ke-9, nanti silakan dioper sendiri ya. Untuk 15 azas ADR atau Alternative Dispute Resolution. Jadi yang ke-15 ini dioper pada pertemuan ke-9 ya. Baik, ini silabinya untuk selama 1 semester. Saya minta Ananda nanti untuk membuat review, mencatat silabinya ya. Kemudian dikirim
catatan Anda ke grup WhatsApp sebagai laporan bahwa Ananda atau mahasiswa dan mahasiswi juga mencatat maupun mereview. Untuk referensinya dari mata kuliah ini bebas, yang penting relevan dengan mata kuliah ini, dan tentu tidak menutup kemungkinan nanti kita akan adakan praktek, ya, praktek membuat surat kuasa atau apa dan lain-lain, karena sifat dari mata kuliah adalah kompetensi untuk pemantapan mahasiswa diproyeksikan untuk menjadi seorang advokat atau layanan bantuan hukum. Baik, saya kira untuk pengantar dan pertemuan perdana ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada hal yang masih kurang paham atau masih belum bisa difahami, bisa dilanjut komunikasi dengan WhatsApp atau grup WhatsApp. Dari Bapak ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah selama 1 semester dan tentu semuanya bisa mengikuti dengan antusias, dengan semangat, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ada salah dan khilafnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.